Allahu 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya wa la rasula ba'da wa ba'd. Wa qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid darin naqul syurutus sujudi sab'atun ba'da. Syarat sahnya sujud, syarat untuk melakukan sujud ketika sholat itu ada 7. Ahaduha ayasjudu ala sab'ati a'dha. Lima ruwiya 'an Ibn Abbas annahu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam umirtu an asjuda ala sab'ati a'dha ala al-jabhati wal yadaini wa rukbataini wa atrafil qadamain wa alla akuffa al-thiyaba wa sya'ra. Rawahu Syaikhani. Pertama, syarat sujud adalah seseorang ketika melakukan sujud itu hendaklah di atas 7 anggota. Sebagaimana hadis yang disanadkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku telah diperintahkan oleh Allah untuk bersujud atas 7 tulang. Alal jabhati, kening, jidat, wal yadaini, 2 telapak tangan, war rukbatani, 2 dengkul, wa atrafil qadamaini, dan ujung-ujung jari 2 telapak kaki. Wa la aqufa siyab wa sya'ra. Aku diperintahkan untuk tidak membalutnya dengan pakaian dan rambut. Yang sini tadi apa? Kepala tadi. Ini dalil bahwa sujud itu harus atas 7 anggota. Wasaniha an takuna jabhatuhu maksyufah. Yang kedua, hendaklah waktu sujud itu posisi dahinya dalam keadaan maksyufah, terbuka. Jadi artinya terbuka, tidak boleh ada penghalang. Illa li'udrin kawujudi sya'ri thabitin biha wa asabatin liwaja'in haitsu syuqqat nazmuha musyaqqatan syadidatan. Kecuali kan uzur, macam ada rambut yang tumbuh di kening, ada rambut asli yang tumbuh di kening, dan atau ada perban karena sakit, karena luka. Jadi misal kepala ini kapak loh, jadi terpaksa ditutup. Sehingga sulit untuk melepaskannya. Haitsu syuqqan nazmuha musyaqqatan syadidatan, dengan kesulitan yang berat. Kalau ini dibuka, lubang ini dibuka, mungkin akan jadi kotoran terrusak. Itu namanya uzur. Tapi kalau tidak kasih uzur tidak boleh. Wa alla yu'idu in wada'a ala tuhri walau yakun tahtaha najisun ghairu ma'furin anhu. Dan tidak harus mengulang salatnya tersebut jika ia meletakkan korban itu di dalam keadaan suci dan tidak terdapat di bawah korban suatu najis yang tidak dimaafkan. Wa ila ada, dan jika tidak demikian maka ia harus mengulang salat tersebut kalau misal ada najis.
Walau fatahat biha subbatun fil insidat al-qalqi wa yara'i as-satru li'annahu. Dan seandainya terbuka di dahi suatu lubang bolong pada permukaan yang tertutup secara alami sejak lahir, maka ia harus memperhatikan, memprioritaskan akan penutupan lubang itu, karena sesungguhnya hal itu adalah lebih dianjurkan untuk dilakukan. Tembok kepala ini tembok waktu ini menutup. Walau dia bisa jaldatun biha hatta sara la yuhissu bima yusibuha sahha sujudu alaiha wa alla yukallimu idzalatu wa illam yahsulu lahu min dzalika musyaqqah. Dan seandainya terdapat kulit yang mengering di dahi, gawat misalnya, pokoknya yang kering atau bekas tatu, hingga menjadi tidak dapat ia rasakan terhadap sesuatu yang dialaminya, karena ini ada penghalang, jadi daging dalam tidak terasa, maka sah sujud di atas dahi tersebut, dan tidak dibebankan untuk menghilangkan kulit tersebut meskipun tidak didapati kesulitan baginya untuk menghilangkannya. Tidak usah dikopek-kopek, ialah asalnya asli. Gawat misalnya bisul itu apa dan yang kering tak usah dibuang, sehingga dilepas cewek tak apa besar. Wasalisuha at-tahammulu bi ra'sihi ay al-jabhati faqad duna baqiyat al-a'dha. Dan syarat yang ketiga yaitu membuat terbebani berat penekanan akan kepalanya pada area dahi saja sini, tidak pada organ-organ lainnya. Wa huwa yusiba sikla ra'si mawdi'a sujudi. Dan penekanan dengan kepala adalah menggerakkan berat kepalanya ke tempat sujud. Jadi dalam kitab Fathul Qarib itu disebutkan beratnya kepala waktu sujud kalau dia ada apa? Ada kapas. Nah, kapas itu ditimpa oleh kepalanya, maka kapas itu terpelenyet. Itu ukuran beratnya kepala. Jadi bukan pula harus ditekan keningan, asal yang penting keningnya ini tertempel ke tempat sujud. Tidak boleh tidak boleh diayangi, tidak boleh ditahan tangan sehingga kepala ini tidak tekan, tidak boleh. Macam orang Binten. Orang Binten kan nahan tangan. Anak dulu pernah jual orang Binten. Binten alhamdulillah tidak patah tangan. Tak kata turun barat. Ada tahun apa lah Binten? Oh, enggak. Masih hujan. Udah 5 ada 9 ada tribun lagi bang ini. Aku natang beruit ingat lagi kerja aku hujan. Jadi balik kita tadi, kalau kita tangan yang kita tekan otomatis kepala ini ngantung, tidak boleh. Jadi kepala mesti ditekan. Yang jadi ukuran waktu sujud itu kepala yang di tempat sujud. Adapun ngeno kenedung pada tempat sujud itu tidak termasuk rukun. Disunahkan hidung itu juga dikenal ke tempat sujud, ditempelkan. Ini kalau misalnya tidak terkena hidung, tidak terasa tertempel, tidak apa-apa. Tapi jangan nengkit macam ini sujud, macam itu kan. Lagi ada lagi di sini. Jadi di sini tidak usah nak pakai bepeki untuk ditemkan ini. Ya, jadi ditempelkan. Sujud. At-tahammulu bi ra'sihi duna baqiyatil a'dha.
tidak pada organ lain. Cukup kening kan. Organ lain ya hidung, dagu. Kalau hidungnya mancung, insya Allah kena. Kalau dia misal hidungnya tidak katik batangnya, kena. Warabiuha adamul huwi li ghairihi. Syarat sujud keempat tidak menurunkan tubuh selain untuk sujud. As-suqutu min a'la ila asfal. Maksudnya luluh bergerak turun dari bagian atas ke bagian bawah. Wa amma bil adapun dengan khamisuha alla yasjuda ala syai'in ay muttasili bihi yataharraku bi harakatihi ay fi qiyami walau bil qubah. Syarat sujud yang kelima, ini yang banyak yang harus diperhatikan. Mesti Allah yasjudu ala syai'in. Dia tidak boleh sujud di atas sesuatu. Maksudnya ay muttasilin bihi, yang berhubungan yataharraku bi harakatihi, sesuatu benda yang bergerak dengan sebab gerakan dirinya, baik waktu dia berdiri maupun dengan kekuatannya. Jadi tidak boleh sujud pada tempat yang bergerak. Contohnya misal kita maki sorban, maki sal. Nah kan ada ujungnya sal itu. Nah ujung sal ini untuk dikening waktu sujud. Waktu sujud kening tertutup oleh ujung sal tadi misal. Waktu dia berangkat melok lagi mamang ini. Waktu dia berangkat melok berangkat sorban tadi. Waktu dia sujud melok sujud. Itu namanya benda yang bergerak. Tidak boleh sujud di pucuk ini. Termasuk wong betina tidak boleh sujud di pucuk telkung. Ada betina ni pakai apa? Pakai telkung kan sampai ke badan. Nah, wong betina ni kadang-kadang bagian depan ini dilipalnya sehingga dia sujud di telkung tidak sah. Jadi dia mesti meletakkan keningnya tadi di atas sejadah tempat sujud. Tak boleh di pojok telkung. Karena waktu dia naik, dia tegak melok tegak. Maju dulu maju. Maju. Jangan saja. Baik. Kamu tengok Masjid Agung Masjid Agung itu bagian sejadah depannya ada jari putih. Ada macam kain putih. Kan tak ada nyambung dengan sejadah, cuma untuk kening baik. Itu kan sifatnya tak ada bergerak dia. Atau misal example sapu tangan. Kita naruh sapu tangan di tempat untuk sujud. Itu kan sifatnya sapu tangan itu mantap. Atau sam tadi kita kapal ke dari pucuk bau kita ucul ke, kita taruh kan waktu kita naik dia mantap di situlah. Nah maka sujud di benda ini tidak apa-apa. Karena dia tidak bergerak. Tapi kalau dia sifatnya bergerak, naik melok naik, turun melok turun, lah yasjud ala mutaharrik. Jadi tidak diperbolehkan sujud pada benda yang bergerak macam ini. Tidak apa? Tidak boleh. Jadi kalau ada yang mengatakan, tidak ada sujud, tidak ada sah. Ada yang mengatakan kita galak balik umroh, galak menunjuk sejadah kecil.
ada sejadah kecil untuk kening tidak apa-apa dipakai. Karena dia itu mantap, sejadah itu mantap, tidak bergerak. Yang tidak diperbolehkan itu pada benda yang bergerak. Karena kita di Palembang ini ada yang berpendapat tidak boleh sujud pada tempat benda yang tidak ada nyambung jadi sikok ke dalam ke badan waktu sujud. Maka tidak boleh sujud pada tempat itu. Maksudnya sejadah kecil tadi itu cuma tertempel di kening gue. Di tangan tak kate, di jengku tak kate. Katanya 6 anggota itu tidak ada kena, maka tidak sujud. Sampai malam ni belum tahu dari mana dalilnya. Rujukan kitabnya dari mana. Nah, kita yang mengatakan sujud pada benda yang kecil tadi asalnya tidak bergerak, ya kitab Safinanilah di antaranya. Jadi dijelaskan lagi dalam muka Apokrif Kasyifatus saja ini bahwa diperbolehkan. Yang penting jangan yataharrak biharakatihi. Jadi jangan baca bergerak-gerak. Wa in shalla qa'idan wa sajada 'ala muttasilin bihi la yataharrak biharakatil qa'ud. Jika dia adanya dalam salat kondisi duduk dan ia sujud di atas benda yang bersambungan dengan dirinya yang tidak bergerak dengan sebab gerakan, duduklah miali. Miali duduklah situ. Miali duduklah. Dalam kondisi duduk, wa kana bihaitsu law salamin qiyamin la taharraka biharakati fayadurru dzalik. Dan adalah benda itu dengan sekiranya jika ia salat pada kondisi berdiri, pastilah benda itu akan bergerak dengan sebab gerak dirinya, maka itu berbahaya membatalkan salat. Ini penjelasan intinya, benda itu tidak bergerak, tidak melok bulu kilir. Wasadi suha intifa'a sabilihi ala ali. Syarat sujud yang keenam, hendaklah mengangkat organ-organ bawahnya, yaitu dua belah bokongnya dan organ di sekitarnya melalui organ atas kepala dan pundaknya. Jadi posisinya mesti nurun macam itu. Kepala mesti lebih rendah dari bokong, dari pantat. Usahakan. Jadi intinya kepala lebih rendah. Jadi tak ada boleh sujud macam ini datar. Ada orang sujud ni datar, tidak boleh, tidak sah. Mesti sujud macam apa? Miring. Berapa derajat ini? 90, 60. Jadi usahakan pukang itu terlurus, usahakan yang paling afdal. Nah itu. Nah, jadi macam itu pukang. Ada kan yang macam ini, ya. Nah, ada yang macam ini, cuman ini tetap tinggi. Cuman yang afdalnya uang afdal. Nah, jadi tegakkan niat. Coba ada sujud. Ada di sujud. Sana ya, sana. Ada sana. Nah. Nah, tegak macam itulah. Nah, ujung jarinya lurus hitam bau. Jadi ujung bau ada di ujung jari sini. Ujung bau ada ujung jari, lipalnya lipal dada ni lah. Jadi kita takbir Allahu Akbar. Sujud nah inilah. Kaget waktu kita duduk, tariklah kaki lurusan inilah. Jadi lurusnya ini lurusan dengan pukang.
jangan dilibatkan macam ini. Ya, makruh. Kalau wong betino dimasukkan ke jero. Karena intinya wong betino itu kalau dia yang bergerak dalam sholat, dia tidak angkat keleknya. Begitu juga dia takbir. Begitu dia duduk. Ini digepitnya terus. Nah, waktu dia sujud, budak itu dirapet ke. Budak yang di dada itu dirapet ke wong betino kalau dia sujud. Dia tuh ada namanya tuh ada. Ya. Jadi jangan sampai dia bergerak-gerak. Kok dirapet ke. Intinya pantatnya lebih tinggi dari kepalanya. Illa idakan api safinatin walau yatamakan minhu linahwi mai liha. Kecuali apabila berada di atas perahu dan ia tidak memungkinkan sujud dengan cara tersebut lantaran perahu itu mengikuti umpamanya itu namanya darurat. Apa namanya darurat itu mana yang sampingnya baik. Jadi perahu nak benar-benar yang keteru perahu itu kan yang kecil. Kalau yang kita nak keseberang ni tank ini. Perahu tu yang buat mancing, orang jualan buku di sungai-sungai itu namanya perahu. Yang main-main. Kira-kira kalau kita nak solatnya kita celui, tidak mungkin namanya. Fayusalli ala halihi wa yu'idu li'annahu udhrun nadir. Maka dia boleh salat menurut keadaan sujud yang mampu dilakukan panjang. Kan hidung panjang jadi ngantuk. Saya nak nyampe ke kening ke tempat sujud, terganjil dari hidung. Panjangan hidung dari kepala. Ngantung-ngantung. Itu namanya darurat. Balik mana lah wong ini? Yang hidung panjang. Pernah lu tengok? Belum ya? Pinocchio itu cuma cerita baik, fiktif aja. Pinocchio siapa orang itu? Cinderella. Itu fiktif aja. Menui buku cerita. Wasabi'uha at-tama'ninatu fi. Yang ketujuh, syarat sujud itu mesti tama'ninah. Ay sujudi wa yushtaratu aidan ayyadha as-sab'a fi waqtin wahidin. Walau wada'a ba'daha thumma rafa'ahu wa wada'a al-akhar lam yakfi. Jadi maksud tama'ninah itu nyempurnakan 7 anggota sujud tadi, diletakkannya 7 anggota itu. Kemudian dia mengangkatnya dan meletakkan organ yang lain. Sedang mengangkat organ yang letak dulu, maka hal tersebut tidak mencukupi. Jadi sudah 7 lagi sujudnya, lantas kakinya diangkatnya, itu maka tidak sah sujudnya. Kalau kita sujud di dalam keterangan hadis dan dipegang oleh 4 mazhab, wabil khusus dalam mazhab Syafi'i, kalau kita turun sujud dulu ke dengkul. Sami'allahu liman hamidah. Allah, dengkul, tangan, kepala. Waktu dia naik dalam Fathul Mu'in disebut siapa yang turunnya buncit itu duluan. Yang buncit turun itu duluan, kepala buncit turun. Jadi waktu dia berangkat, kepala dia duluan. Kalau dia mendahulukan tangan, kan susunan itu waktu berangkat kepala, tangan, kaki. Jadi yang dihitungnya itu yang dipegang oleh ulama dan diamalkan oleh para ulama, guru-guru kita, itu adalah mendahulukan dengkul dari tangan. Ada yang menerangkan kalau menurunkan dengkul itu sama dengan ontok. Tidak boleh di situ tuh tidak sah. Aku tidak boleh nyamui. Nah, misal nulu ke dengkul, berarti kita nyamui
sama dengan onto duduk. Yo taruhlah misal, kalau disambung dengan onto duduk, jadi sholatnya mengapa? Tidak sah. Tidak apa-apa. Yang penting sujudnya itu dalam 7 anggota. Itu yang intinya. Kalau nak turun mana duluan ajulah, mana yang lemah. Nak lemah nyungkem lah. Allah jahanam. Misal mana lemah. Jadi yang lemah sehingga membuat kita sholat jadi nyaman, mendahulukan dengkul, tangan, kening. Waktu berangkat, kening, tangan, dengkul. Jadi intinya yang mana yang lemahnya. Atau sujud sab'atun, anggota sujud ada 7. Al-jabhatu, kening. Wasani butunul kafen, 2 perut tangan. Nah, perut tapak tangan ini yang putih, ya. Fayafi awal kamu yang khusus masuhul wudu. Telapak tangan adalah organ yang bersentuhan dengannya yang membatalkan wudu. Kan kalau yang wajib itu anggota yang bersentuhan wudu batal, itu tapak tangan maksudnya. Apa dia? Yang putih ini nah. Jadi kalau kita bersenggok menyentuh kemaluan dengan telapak tangan batal. Kita ada wudu. Menyentuh kemaluan kita atau kemaluan wong. Misal adik kita atau anak kita kan tidak wudu. Adanya kencing, kita megang kemaluan dia, itu batal wudu. Batal kalau kita megangnya dengan yang putih. Walau kemaluan kita dewek atau kemaluan wong kalau dipegang menyentuh yang putih batal. Kalau pakai yang hitamnya tidak batal. Misal anak kita kencing, adik kita kencing, atau tersenggol dengan punggung tangan kemaluan, tidak batal. Tidak batal. Kemaluan kita juga, ya. Alat sinyal kita. Misal gatel, kita ngautnya, kita gaut, megang dengan yang putih ini, maka batal wudu kita. Tapi kalau digaut dengan yang hitam, tidak batal wudu kita. Yang batal dengan yang putih, dengan yang hitam tidak. Jangan lama kaget lain kita. Ya. Jangan lama kita. Ini umpama baik. Nah. Jadi yang batal itu dengan yang putih. Wal kafu ma yanqudu massuhul wudu. Fayakfi wad'u juz'in min al-asabi' aw min ar-rahati duna ma'adahuma. Maka mencukupi sah meletakkan satu bagian dari jari jemari atau sebagian dari telapak tangan tidak pada selain kedua organ itu. Misal sujud main ini. Nah, nempel ke ini deh. Nah, misal ditekan yang ini tidak ada nyampak, tetap sah. Cuman ini namanya kan ibadat nyambil lah, tidak terseri. Tapi kalau itu serius kan, yang main ini, yang main, kan main ini jadi. Cuman tidak serius, tidak ada kesungguhan. Ar-rabi' wal khamis ar-rukbatani, kedua dengkulnya. Wasadis yang keenam butunul asabi' ar-rijlain. Wa yakfi wad'u juz'in min kulli wahidin min hadhil a'dha' as-sab'ah walau min usbu'in faqat walau min yadin aw rijlin. Mencukupi meletakkan satu bagian dari masing-masing 7 anggota ini, walaupun berupa satu jari saja, walaupun dari satu tangan atau satu kaki. Naam, al-iqtisaru ala wad'il ba'd min al-a'dha'i sab'ati makruh. Peringatan dengan hal letakkan sebagian 7 anggota itu hukumnya itu makruh. Jadi kalau tidak uzumian,
Sujud cuma tunjuk empeknya. Kaki juga cuma jempol bae. Jadi kalau dia kaki tak boleh ngelepek macam ini. Mesti ditegakkan. Nah, ditegakkan macam itu. Kalau dia dilempek ke, tidak diletakkannya tidak sah sujudnya. Mesti ditegakkan. Ya, waktu sujudnya. Walau quti'al kaffu aw butunul asabi' lam yajib wad'u rutabul baqi bal yusannu. Seandainya terpotong telapak tangan atau bagian dari jari jemari, maka tidak wajib letakkan ujung organ tangan, dan masih tersisa tetap hanya disunahkan organ tersisa baik. Kalau jarinya hilang, ya sudah selesai. Walau khuliqa bil akab aw bil asabi' qaddara lahu qadruha wa wajaba 'alaihi wad'uha. Seandainya seseorang tercipta tanpa telapak tangan atau tanpa jari jemari, maka dikira-kira bagian seukurannya dan wajib baginya meletakkan seukurannya itu. Wa yusanu kashful kaffaini fi haqqi dzakar wa ghairihi wa butunir rijlain fi haqqi dzakar wal umma wa amma ghairuhuma fa yajibu satruha. Disunahkan membuka dua telapak tangan pada hak pribadi laki-laki dan selainnya, dan bagian-bagian dalam dua kaki pada hak pribadi laki-laki dan budak perempuan. Adapun selain kedua orang tersebut diwajibkan untuk menutupinya. Wa yukrahu kashfur rukbataini lidzakar wal amad wa yusannu at-tartib fil wad'i bi ayyadha ar-rukbataini awwalan. Summal kuffaini summal kaffaini summal jabha wal anfa ma'an. Ini terangan kitabnya. Adapun disunatkan untuk mentertibkan dalam meletakkan anggota waktu nak sujud itu, au yadha'ar rukbataini awalan. Hendaklah dia mendahulukan dua kepala jengkunya duluan. Summal kaffaini, kemudian dua tapak tangannya. Summal jabha, kemudian keningnya dan hidungnya. Mungkin kan dilepas ke hidung. Bahwa doal anfi ma'an sunnatun muakkadatun. Meletakkan hidung ketika sujud itu sunat muakkad. Disunatkan dikuatkan, tidak wajib. Wala yakfi wad'uhu wahdahu li anna al-mu'tabar huwal jabha. Dan tidak mencukupi, tidak sah meletakkan hidung saja, karena sesungguhnya organ sujud diperhitungkan adalah dahi. Hidungnya kena tempat sujud, kepala ngantung, tidak sah. Kecuali Pinocchio tadi, yang hidung lebih panjang dari kepala. Waisanu kaunu makshifa, disunatkan keadaan hidung dalam keadaan terbuka. Walau qala fatartibul madhkur aw ittasar 'ala al-jabah kuriha mura'atan lil qawli wa wujubi wad'an. Maka jika ia menyalahi tertib urutan tadi yang disebutkan tadi, membatasi diri atas peletakan dahi saja, maka hal itu dimakruhkan karena menjaga kepada pendapat mengenai kewajiban meletakkan hidung. Qala fal Imam Malik wa qala yadhul yadain summa rukbatain. Beda pendapat Imam Malik. Imam Malik dulu ke tangan, baru mendahulukan dan wallahu a'lam.